Nah, di sini ada soal aturan logika. Buatlah tabel kebenaran untuk bentuk pernyataan P atau jika negasi Q maka R. Bagaimana sih caranya? Nah, kita akan membuat formatnya seperti ini. Lalu kita isikan salah dan benarnya pada tabel. Nah, seperti ini formatnya. Kan di sini ada negasi Q. Nah, negasi itu berarti kebalikan dari Q. Jadi kalau itu di Q-nya salah, maka di negasi Q-nya benar. Begitupun sebaliknya, apabila di Q-nya benar, maka di negasi Q-nya itu salah. Jadi kita masukkan Nah, kita akan membuat dari yang dalam kurung dulu. Soalnya kalau di dalam kurung itu kita dahulukan. Nah, di sini ada jika negasi Q, maka R. Nah, maka ini merupakan implikasi. Jadi kalau implikasi itu ada tipsnya di mana mengikuti premis akhir, kecuali apabila jika salah maka salah, itu hasilnya benar. Nah, bagaimana? Kita langsung buktikan. Jadi kalau di sini kan negasi Q, jika negasi Q maka R. Nah, di sini jika benar maka salah, hasilnya adalah salah. Jika benar maka benar, hasilnya adalah benar. Jika salah maka salah, hasilnya benar. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Jika benar maka benar, hasilnya benar. Dan jika salah maka salah, hasilnya benar. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah P atau jika negasi Q maka R. Nah, ini yang merupakan disjungsi. Jadi kalau disjungsi itu apabila ada yang benar, maka hasilnya benar. Ini dari yang ini ke sini. Salah atau salah hasilnya salah. Salah atau benar hasilnya benar. Salah benar hasilnya benar. Salah benar hasilnya benar. Benar atau salah hasilnya benar. Benar atau benar benar. Benar atau benar benar. Benar atau benar benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk bentuk pernyataan P atau jika negasi Q maka R. Seperti ini. Kita lanjut ke aturan logika selanjutnya. Di sini ada soal tunjukkan P dan Q atau negasi P dan negasi Q adalah kontradiksi. Nah, kita gunakan format seperti ini. Untuk P itu salah, salah, benar, benar, dan untuk Q adalah salah, benar, salah, benar. Nah, seperti sebelumnya, negasi itu kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi apabila di sini ada negasi P, di sininya salah, maka di negasi P-nya itu benar. Begitu pula sebaliknya, apabila di P-nya salah, benar, maka di negasi P-nya adalah salah. Kita langsung tunjukkan. Nah, kita akan mendahulukan dari yang ada di dalam kurung ini. Di sini ada Q atau negasi P. Nah, atau merupakan diskusi. Jadi apabila ada yang benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ini dan yang ini. Salah atau benar, hasilnya benar. Benar, benar. Benar atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Benar atau salah, benar. Kita lanjut dari sini ke sini. Nah, di sini ada P dan Q atau negasi P dan merupakan konjungsi. Jadi apabila ada yang salah, maka hasilnya adalah salah. Nah,
kita gunakan yang P dengan yang Q atau negasi P. Di sini salah dan benar, salah, salah dan benar, salah, benar dan salah, salah, benar dan benar, benar. Kita lanjut untuk menyelesaikan semuanya. Kita gunakan yang ini dengan yang negasi Q. Nah, P atau Q, P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Ya, sama seperti sebelumnya, apabila menggunakan dan, maka apabila ada yang salah, hasilnya adalah salah. Nah, di sini ada salah dan benar, salah, salah dan salah, salah, salah dan benar, salah, benar dan salah, salah. Nah, ini terbukti kalau P dan Q atau negasi P dan negasi Q adalah kontradiksi. Nah, kontradiksi itu apa sih? Kontradiksi adalah bentuk pernyataan yang selalu bernilai salah. Biasanya dinotasikan dengan F, tapi di sini kita notasikan dengan S. Di sini ada soal sirkuit digital. Nah, di sini kita akan membaca tentang sirkuit digital. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Di sini kita akan melihat sesuai garisnya mana yang lebih dulu dilalui oleh P dan Q ini. Nah, kita lihat P melalui not dulu sebelum N. Nah, not ini merupakan negasi, artinya negasi P. Nah, negasi P ini disatukan dengan Q, dengan N. Nah, kita tulis negasi P dan Q sama dengan S. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada bentuknya lebih seperti ini, lebih beragam. Dengan tambahan O di sini. O merupakan atau disjungsi. Nah, kita lihat P lebih dulu bertemu dengan Q dengan atau ininya. Jadi di sini P atau Q. Nah, Q juga bertemu dengan not yang artinya negasi. Nah, not ini, negasi ini digabungkan dengan dan. Di P artinya negasi kita gabung dengan P atau Q. Jadi kita tuliskan di sini negasi Q dan negasi Q. Nah, ini semua digabungkan dengan R dengan ininya adalah O, itu atau R sama dengan S. Nah, bentuknya seperti ini cara kita membaca sirkuit digital. Nah, di sini ada operasi himpunan untuk mencari konsep. Oke. Di sini ada operasi himpunan untuk mencari komplement. Nah, misalkan ada soalnya untuk himpunan semesta itu sama dengan bilangan real. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada soal operasi himpunan untuk mencari komplement. Nah, di sini ada soal untuk himpunan semesta sama dengan bilangan himpunan real. Himpunan bilangan real. Nah, untuk A itu negatif 2,2 dengan B-nya itu 0,2. Nah, kita cari A komplement sama B komplementnya. Kita buat dulu gambar supaya lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan ini. Nah, kita buat garis kreatif di sini. Nah, di sini kan yang A, kita mulai dulu dengan yang A. Nah, akan dimulainya dari negatif 2. Nah, kita mulai berarti dari negatif kan hingga negatif 2, 0, 2, sampai hingga. Nah, untuk yang B, kita buat juga dari negatif kan hingga 0 sampai 2 sampai negatif hingga sampai hingga. Nah, kita lihat di sini A itu dari negatif 2 dengan negatif 2-nya itu tidak termasuk dan sampai dengan 2.
2-nya tidak termasuk. Nah, kita anggap 2 di sini dan negatif 2-nya di sini. Nah, berarti kita komplemennya dari negatif A hingga sampai dengan min 2. Di sini negatif A hingga sampai dengan min 2. Ininya termasuk. Nah, digabung dengan 2 sampai A hingga. Nah, 2-nya ini termasuk. Kenapa 2-nya termasuk? Karena di sini. Nah, kita sudah dapat A komponennya. Kita cari B komponennya. Di sini B itu dimulai dari 0 dengan 0-nya itu termasuk dan 2-nya juga masuk. Nah, berarti B komponennya itu dari negatif A hingga sampai dengan 0. Dari 2 sampai A hingga. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke operasi himpunan pada irisan. Misalkan soalnya seperti ini. Untuk A-nya itu 2,4, nah termasuk, dan B-nya itu 3,5. Nah, kita cari irisan dari A dan B. Ya, seperti apa? Kita buat dulu garisnya seperti di soal sebelumnya. Nah, kita kan mulai dari yang paling kecil ada 2. Kita tulis 2. Dari yang lalu berurut sampai dengan yang paling besar, paling besarnya itu 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Nah, yang termasuk ke dalam A itu 2, 2-nya masuk, dan 4-nya masuk. Untuk yang B, 3, 3-nya tidak masuk, dan 5, 5-nya juga tidak masuk. Nah, irisan dari A dan iris B itu yang dari 3 sampai dengan 4. Nah, bagaimana cara menulisnya? Kita tulis A iris B sama dengan kurang 3,4, 4-nya sama. Nah, seperti ini cara penulisannya. Nah, di sini ada soal buatlah sketsa himpunan bagian dengan A-nya itu 2,4 dan B-nya itu 1,3. Nah, kita akan membuat sketsa himpunan bagiannya. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Nah, di sini pasti 0. Nah, kita mau di sini untuk A-nya dan di sini untuk B-nya. Nah, kita lihat A-nya itu ada di 2 dan 4. Kita buat dulu 1, 2, 3, 4. Nah, A-nya ada di 2 dan 4. Kita buat seperti ini. Nah, untuk B-nya ada di 1 dan 3. 1, 2, 3. 1 dan 3. Nah, jadi sketsa himpunan bagian dari A-nya 2,4 dan B-nya 1,3 itu ada di sini. Ini adalah himpunan bagiannya. Nah, di sini ada soal valid argumen. Di sini kita diberikan 3 premis berupa yang pertama ada P, kita P maka Q, kedua kita P maka R, ketiga P. Nah, 3 premis ini diberikan kepada kita supaya kita mencari tahu bagaimana caranya supaya mendapatkan kesimpulan dari Pak Q dan R. Nah, di sini kita akan menggunakan premis pertama dan premis ketiga dengan implikasi langsung. Sehingga hasil yang didapatkan adalah Q. Nah, implikasi langsung ini juga bisa disebut sebagai modus ponens.
Selanjutnya kita akan gunakan premis kedua dengan ketiga dengan implikasi langsung. Sehingga kita akan mendapatkan R. Nah, kita sudah dapatkan P, I, dan R-nya. Nah, kita akan menggabungkannya supaya mendapatkan simpulan ini dengan obtaining N. Jadi nama premis keempat dan kelima ini kita obtaining N. Nah, dari 4 dan 5 kita obtaining N kan, sehingga mendapatkan simpulannya itu Q dan R. Jadi argumen ini valid. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita diberikan P dan Q itu diberikan. Nah, selanjutnya kita juga diberikan P, jika P maka R. Nah, kita cari supaya mendapatkan simpulan berupa Q dan R. Nah, berbeda sama sebelumnya yang sudah ada P-nya, kita akan mencari cara supaya kita dapat simpulan berupa Q dan R tanpa P ini. Nah, di sini kita akan melakukan sifat komutatif di premis pertama. Jadi yang ketiga kita akan sifat komutatifkan. Sehingga hasilnya adalah Q dan P. Nah, lalu yang pertama ini juga kita akan mempartikularkan. Yang satu kita akan impartikularkan sehingga hasilnya adalah P. Nah, setelah itu kita akan menggunakan premis kedua dan keempat dengan cara implikasi langsung. 2 dan 4 implikasi langsung. 2 dengan 4 sehingga hasilnya adalah R. Nah, setelah itu kita akan gunakan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita juga impartikularkan. Sehingga hasilnya adalah Q. Nah, setelah itu kita akan gunakan yang premis ke-6 dan ke-5. Nah, yang premis 6 dan 5 ini kita gunakan obtaining N. Sehingga hasil simpulannya adalah Q dan R. Jadi, argumen ini valid. Nah, di sini ada soal valid argumen. Kita diberikan 3 premis. Premis pertama ada negasi L, kedua jika P maka Q, ketiga jika Q maka R. Nah, kita gunakan ketiga premis ini supaya mendapatkan simpulan berupa negasi P. Nah, di sini kita akan menggunakan premis kedua dan ketiga ini secara sensitivity F. Sehingga hasilnya adalah P maka R. Nah, selanjutnya kita akan gunakan premis keempat dan ke-1 secara
implikasi kontra positif atau kita sebut juga modus tollens. Sehingga hasilnya adalah negasi P. Nah, jadi argumen ini valid. Nah, di sini ada soal valid argumen yang kita diberikan dua premis. Nah, ada untuk setiap S anggota himpunan semesta berlaku jika PS maka QS. Nah, yang kedua untuk setiap S anggota himpunan semesta berlaku negasi QS. Nah, kita menggunakan dua premis ini untuk mencari simpulan berupa untuk setiap X anggota himpunan semesta maka berlaku negasi PX. Nah, di sini kita akan mengambil sembarang anggota universal. Kita ambil sembarang anggota himpunan semesta. Ini adalah asumsi. Nah, kita sudah punya asumsi. Kita akan gunakan premis pertama dengan ketiga. Kita akan spesifikasikan premis 1 dan 3. Sehingga kita akan mendapat jika PA maka IA. Nah, kita juga akan gunakan premis 2 dan 3 dijadikan spesifikasi. Sehingga hasilnya adalah negasi A. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan 4 dan 5 dengan implikasi kontra positif atau modus tollens. 4 dan 5 sehingga hasilnya adalah negasi PA. Selanjutnya kita akan menggunakan premis ke-6 ini dengan kita generalisasikan. Sehingga hasilnya adalah untuk setiap X anggota himpunan semesta berlaku negasi PS. Nah, ini valid argumen ini valid ya. Kita lagi ke soal berikutnya. Kita diberikan premis 1. Ini diberikan. Nah, kita memiliki premis 1 untuk setiap X anggota himpunan semesta berlaku PX dan QX. Nah, untuk simpulannya adalah untuk setiap X anggota himpunan semesta berlaku PX. Nah, yang pertama kita akan ambil sembarang anggota himpunan universal. Ambil sembarang anggota himpunan semesta. Nah, ini merupakan asumsi. Kalau kita akan menggunakan premis ke-1 dengan kedua, kita akan spesifikasikan dua premis ini. Sehingga hasilnya adalah PA dan QA. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan premis ketiga ini secara in particular. Sehingga hasilnya adalah PA. Nah, kita gunakan premis keempat untuk digeneralisasikan. Nah,
premis keempat ini kita generalisasikan sehingga hasilnya adalah untuk setiap S anggota himpunan semesta berlaku PX.